Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairia Rahmawati. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai water treatment atau pengolahan air. Yang pertama yaitu pengolahan air sungai. Nah, kita memerlukan beberapa tahapan atau proses, di mana proses tersebut terintegrasi dengan sistem saringan pasir cepat atau rapid sand filter. Untuk tahapan atau prosesnya tersebut yaitu yang pertama terdiri dari tahap netralisasi, aerasi, koagulasi dan flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Nah, untuk netralisasi sendiri itu merupakan penetralan dari air sungai dengan penambahan gamping atau kapur karena air sungai bersifat asam. Kemudian untuk tahap aerasi sendiri yaitu dengan mengontakkan udara yang berasal dari pompa yang dipompakan menuju bak sedimentasi agar air baku tersebut kaya akan oksigen. Kemudian ada tahap koagulasi yaitu pembubuhan senyawa kimia koagulan yang berfungsi untuk memadatkan partikel-partikel terlarut yang ada dalam air baku untuk selanjutnya menuju ke proses flokulasi yaitu adanya pembentukan flok-flok, dan kemudian setelah itu akan karena pengaruh gravitasi maka akan mengendap yaitu tahap sedimentasi, dan selanjutnya endapan tersebut akan dialirkan menuju di bagian bawah, dialirkan melalui keran, kemudian air bersihnya akan mengalir dari bagian atas yaitu menuju ke bak filtrasi. Nah, pada proses filtrasi ini kita menggunakan sistem saringan pasir cepat yaitu terdiri dari kerikil, ijuk, terus ada juga arang kayu, terus pasir silika, dan di atas ditutup dengan kerikil lagi. Setelah melalui tahap filtrasi tersebut didesinfeksi dengan senyawa desinfektan dapat berupa tawas, sodium hipoklorit atau kaporit. Nah, ini adalah rangkaian alat dari pengolahan air sungai, yaitu ada air baku atau air sungai, dan ada pompa, kemudian ada pipa untuk aliran dari gas atau udara, kemudian ada bak sedimentasi dan juga bak filtrasi. Baik, akan kita lanjutkan yang kedua yaitu pengolahan air laut yang disebut dengan desalinasi. Nah, pada proses desalinasi ini ada beberapa metode yang dapat kita pakai. Yang paling sederhana yaitu metode destilasi, di mana pada metode destilasi ini terjadi adanya proses penguapan oleh energi matahari atau panas matahari. Nah, setelah itu maka terjadi maka setelah diuapkan dikondensasikan uapnya dan akan terpisah antara air yang sudah bersih dari kandungan garam yang di dalamnya. Nah, kemudian untuk proses dengan destilasi ini masih terdapat banyak zat tercemar yang terikut dalam air laut tersebut sehingga kurang efektif hasilnya. Nah, untuk itu metode lain yang dapat kita pakai yaitu dengan membran atau reserve osmosis, yaitu dengan penyaringan membran atau RO tersebut dapat dilakukan pemisahan sampai ke tingkat ion. Nah, selain itu juga dapat menggunakan metode osmosis terbalik, yaitu di mana di metode osmosis ini terjadi pretreatment. Semuanya itu pengolahan memerlukan pretreatment, yaitu dasarnya tadi seperti koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan filtrasi. Dan kemudian di osmosis ini ada tahap pressurization di mana terjadinya tekanan tinggi yang dipompakan pada air baku tersebut. Nah, pada osmosis terbalik ini didesain dengan adanya membran. Jadi, untuk osmosis ini air yang mengalir mendapat tekanan yang sangat tinggi, dan membran tersebut didesain lebih bersifat permeable sehingga zat-zat atau molekul-molekul yang lebih besar ukurannya dari air maka akan tersaring dan kita dapatkan molekul air yang lebih jernih. Nah, selain itu tekanan osmosis yang diberikan juga harus lebih besar dari tekanan osmosis molekul air agar molekul-molekulnya dapat lolos melalui membran tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pengolahan air secara modern, kita dapat menggunakan berbagai metode. Yang pertama adalah dengan metode teknologi zeolit.
Nah, dengan teknologi zeolite ini dapat kita ketahui bahwa zeolite ini merupakan tektosilikat, senyawanya, dan mesopori, sehingga dapat kita aplikasikan pada berbagai pengolahan air. Nah, karena melihat struktur zeolit yang mesopori tersebut, maka dapat digunakan sebagai absorben, yaitu zeolit tersebut memiliki surface active area. Nah, selain itu juga sebagai molecular shift atau penyaring, karena ukuran pori-pori dari zeolit tersebut kurang lebih 1/10 nanometer, sangat kecil dan sangat efektif dalam penyaringan air sungai atau air baku lainnya. Kemudian dapat berfungsi sebagai kation exchanger, karena di dalam zeolit tersebut banyak terdapat kation-kation seperti natrium, kalium, barium. Selanjutnya, selain itu juga ada teknologi membran. Pada teknologi membran ini digunakan untuk memisahkan spesies-spesies dalam suatu zat terlarut. Teknologi membran ini ada proses penyaringan dan difusi. Nah, pada membran ini dapat diaplikasikan menjadi dua bentuk, yaitu dapat kita lihat pada gambar. Di sini dapat terlihat pada gambar A, yaitu skema dengan arah yang tegak lurus. Jadi aliran fluida ini tegak lurus terhadap membrannya. Nah, ini berarti zat atau molekul yang berukuran besar akan terfilter di sini dan air yang lebih jernih akan lolos. Kemudian yang kedua yaitu skematis filtrasi dengan jalur tangensial, di mana air akan masuk dan bergerak ke arah tangensial melalui membrannya. Nah, pada arah tangensial ini kotoran-kotoran pada membran dapat tersaring lebih filter, karena di sini aliran fluida melalui seluruh permukaan membran. Pada aliran tangensial ini ada 3 arah aliran, yaitu ada aliran umpan, kemudian aliran koloid atau padatan, kemudian adalah air yang bersih. Kemudian contoh yang lain ada teknologi ozon. Teknologi ozon ini paling dominan digunakan dalam pengolahan air minum, karena ozon tersebut sangat bagus dan banyak sekali mengandung kandungan oksigen. Nah, untuk ozon ini biasanya digunakan pada primary water treatment. Pada pengolahan air primer tersebut, ozon berfungsi sebagai koagulan. Jadi berfungsi pada proses koagulasi dan flokulasi untuk membentuk flok. Kemudian pada secondary water treatment, ozon berfungsi untuk menekan pertumbuhan kuman karena ozon bersifat desinfeksi. Nah, kemudian untuk proses lanjutan dari secondary yaitu proses tersier, ozon berfungsi sebagai desinfektan yang dapat membunuh kuman patogen. Selain itu, dalam penerapannya yaitu pada generator ozon atau ozonator dibagi menjadi 2, yaitu ozonator jenis plat dan ozonator jenis tabung yang dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi pada ozonator jenis tabung ini aliran fluida akan radial. Kemudian untuk ozonator jenis plat ini aliran fluida akan horizontal. Nah, sebenarnya untuk dalam pemilihan pengolahan air kita menggunakan teknik yang mana sih? Nah, itu didasarkan pada bahan bakunya, kita menggunakan bahan baku apa, dan kemudian didasarkan pada peruntukannya, yaitu untuk air minum kah atau untuk kebutuhan rumah tangga kah, agar dapat kita memilih treatment atau pengolahan yang tepat dan sesuai dan hasilnya juga maksimal. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan tentang water treatment dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.